Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi'izzatihi ya'tazzul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yatadiddalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 3 halaman 107. Surat Al-Maidah ayat 3. Terkait dengan ayat ini dikisahkan bahwa ada seorang Yahudi yang berkata kepada seorang sahabat sekaligus khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Si Yahudi tadi mengatakan, seandainya ayat ini turun kepada kami, atau seandainya ayat ini diturunkan kepada kami, maka kami akan menjadikan waktu atau saat turunnya ayat ini itu sebagai hari raya yang akan kami peringati gitu. Nah, lalu pada saat itu Umar bin Khattab menjawab, saya mengetahui tentang kronologis turunnya ayat ini gitu. Kata Umar bin Khattab, ayat ini turun pada hari Jumat katanya, ba'da sholat asar gitu, pada saat haji wada gitu ya, pada saat haji wada di padang Arafah itu Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat ketiga ini. Dan ini termasuk ayat ahkam ini Pak nih. Jadi ayat ahkam itu ayat yang berbicara tentang hukum, karena tidak semua ayat Al-Quran berbicara tentang hukum gitu. Ada juga ayat-ayat yang berisi tentang nasihat-nasihat, berita-berita dan lain sebagainya. Nah, ini ayat ahkam nih. Nah, kalau melihat pernyataan seorang Yahudi dan perkataan Umar bin Khattab tadi, itu mengisyaratkan ya, pertama bahwa orang Yahudi memandang ya ayat ini begitu agung gitu ya, begitu besar ya, ketetapan-ketetapan Allah, hukum-hukum Allah yang terkandung di dalamnya gitu ya. Terlebih-lebih nih ayat ini Pak, ayat yang diturunkan oleh Allah saat-saat Rasulullah menjelang wafatnya ini Pak. Jadi tidak lama lah nih setelah ayat ini turun, Rasulullah itu wafat itu. Makanya nanti ada kata-kata al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah itu Pak, pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagimu. Itu. Ini kalau sudah ada kata-kata itu menunjukkan bahwa ajal Rasulullah itu sudah sangat dekat. Walaupun di situ ada silang pendapat di antara ulama, ada yang mengatakan ayat ini ayat terakhir, ada yang mengatakan setelah ini masih ada 1 atau 2 ayat lagi yang Allah turunkan. Nah, adapun jawaban Umar itu menunjukkan ya, kenapa Umar bin Khattab beliau tahu ayat ini diturunkan ba'da asar hari Jumat di padang Arafah pada saat haji wada. Kenapa beliau tidak
memperingati hari turunnya ayat ini gitu. Padahal ayat ini begitu besar kan, begitu agung ayat ini. Karena dalam Islam, Pak, dalam Islam nih, ini untuk penting juga diketahui oleh seksi PHBI ini. Hari besar Islam kan ya. Di Muhajirin ada seksi PHBI. Jadi bahwa dalam ajaran Islam yang namanya hari besar itu ditetapkan oleh syariat, Pak. Ditetapkan oleh dalil gitu. Jadi tidak asal memperingati hari besar atau tidak asal menetapkan hari besar. Harus ada petunjuk dalil kapan hari besar menurut Islam. Nah, itulah salah satu hikmah kenapa Umar bin Khattab itu tidak memperingati, padahal ayat ini begitu besar sampai orang Yahudi pun mengakuinya gitu, Pak. Sampai orang Yahudi mengakuinya. Di ayat ini Allah berfirman hurrimat. Nah, ini fi'il madi majhul gitu ya. Disebut majhul karena subjeknya tidak nampak, Pak. Disebut fi'il madi karena sudah diharamkan gitu ya. Nah, kalau menggunakan fi'il madi itu menunjukkan bahwa betul-betul diharamkan gitu. Hurrimat ya, telah diharamkan. Jadi bukan sedang atau akan diharamkan, telah diharamkan gitu. Alaikum, nah atas kalian. Di sini menggunakan ain, alaikum bukan ilaikum. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalamnya itu tersirat banyak madarat, Pak. Kalau sesuatu yang haram itu kemudian oleh kita dilanggar gitu. Nah, apa yang telah diharamkan atas kita semua? Pertama adalah al-mayyitah. Al-mayyitah, bangkai. Beda al-mayyit dengan al-maut. Nah, itu ya. Kalau al-maut itu adalah ada yang bermakna al-maut itu malaikat maut gitu, Pak. Ada al-maut itu bermakna saat-saat ketika sakaratul maut. Kalau al-mayyitah itu bangkai. Jadi setelah maut sesuatu yang bernyawa itu menjadi al-mayyitah, bangkai. Nah, kalau dikaitkan dengan hewan ya, hewan yang biasa dimakan, al-mayyitah itu adalah hewan yang mati tanpa proses penyembelihan. Itu disebut bangkai, Pak. Hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan, itu namanya bangkai. Cara matinya beda-beda gitu. Yang jelas tidak melalui proses penyembelihan, tentunya penyembelihan yang berdasarkan syar'i gitu. Jadi yang pertama itu, Pak, bangkai. Bangkai apapun, Pak, kecuali dua bangkai yang dihalalkan itu. Satu al-hut, bangkai ikan. Bangkai ikan tidak haram, Pak. Bisi Bapak nemu ikan lumba-lumba di laut Pangandaran itu sudah mati itu, atau bangkai paus sudah mati. Selama masih thayyib, Pak, masih bagus itu. Tidak busuk, tidak belatung gitu kan, thayyib itu ya, tidak bau, boleh dimakan itu. Kecuali bangkai kapal selam, Pak, teas itu. Yang pertama itu bangkai yang dihalalkan itu bangkai ikan. Ini berdasarkan sabda Nabi, Pak. Jadi laut itu adalah tahurun ma'uhu
wal hillu maitatahu. Yang namanya bangkai di laut ya, termasuk di, bukan hanya di laut, di air lah, itu halal bangkainya dan suci airnya gitu Pak. Kemudian yang kedua, bangkai yang dibolehkan itu al-jarod Pak. Al-jarod itu sejenis belalang lah, sejenis belalang, simet Pak, bahasa orang mah simet. Bala dulu saya ketika SD itu, ketika mondok gitu, waktu itu belum ada listrik di pondok itu. Biasanya kalau malam-malam suka nangkepin itu simet, terus digoreng Pak, dipanggang gitu. Sengit itu mun simet dipanggang teh. Ya makanya al-jarod itu sejenis lah, sejenis simet itu. Nanti kan sejenis itu, sejenis jarod itu kan banyak nanti. Jadi bukan hanya simet tapi sejenisnya itulah. Ya termasuk jangkrik lah itu. Nah di luar dua bangkai tadi itu hukumnya haram Pak. Di luar bangkai ikan dan bangkai jarod, simet, belalang gitu. Kemudian yang kedua nih, yang telah diharamkan oleh Allah atas kita semua, adam, darah. Ini kalimatnya adam ini kalimat mutlak Pak, masih umum. Saya katakan mutlak itu mutlak dalam istilah agama. Kalau mutlak dalam istilah kita orang Indonesia paten gitu. Artinya paten. Kalau mutlak dalam istilah dalam istilah Quran atau hadis itu justru belum paten Pak, masih umum. Jadi yang diharamkan itu bukan semua darah atau bukan sembarang darah. Nanti bisa dikaitkan dengan ayat lain tuh Pak, itu namanya ilmu munasabah, ilmu korelasi, mengaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau di ayat lain itu kata damnya itu diqayyid, diikat dengan damun masfuhah itu. Di surat Al-Baqarah ayat dulu Pak, sudah kita bahas tuh dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tuh. Jadi damun masfuhah yang diharamkan itu bukan sembarang darah, tapi darah yang memancar, yang mengalir. Nah, kalau darah yang memancar, yang mengalir itu haram Pak. Tapi Nabi mengatakan ada darah yang dihalalkan, seperti ati Pak, ati, hate. Ati itu darah, itu asalnya itu darah. Jadi ati itu terbentuk dari gumpalan darah. Nah, karena ati itu darahnya sudah menggumpal, berubah namanya jadi ati, maka hukumnya ati itu halal Pak. Karena ati itu kan tidak masfuhah, tidak memancar, tidak mengalir, beku kan ati itu. Jadi yang memancar Pak. Kalau yang tidak memancar tidak Pak. Kan kalau kita menyembelih hewan Pak ya, mau ayam, sapi, kambing, di dalamnya kan masih ada darah Pak. Di ini kan di dalam daging atau di sela-sela tulang kan masih ada darah itu. Tapi darah itu kan diam di daging, enggak keluar kan. Walaupun digantungkan tilu peting, tetap aja di dalam daging kan. Makanya kalau binatang baru disembelih kan warnanya merah Pak. Di pasar-pasar itu kan warnanya merah. Kenapa merah? Itu kan darah itu. Nah darah seperti itu nggak haram. Yang haram itu yang masfuhah, yang mengalir Pak. Kalau orang kita nyebutnya itu marus, itu marus. Dulu suka ada orang itu kalau menyembelih
kambing atau sapi, darahnya itu diwadahan pakai bejana, ember apa baskom gitu. Lalu didiemin lah beberapa jam, membeku itu kan Pak. Kemudian dimakan, nah itu haram itu. Walaupun sudah membeku seperti ati, itu haram. Malah di pasar kadang ada yang jualan kayak begitu. Itu nggak boleh. Walaupun ada yang mengatakan cenahnya marus itu bagus untuk menambah HB cenah gitu. Nya haram atau menang Pak, menang. Kecuali kalau darurat dan kedaruratannya itu mengancam nyawa, itu diharam. Kemudian yang ketiga yang telah diharamkan atas kita semua itu adalah walahmal khinzir, wa dan lahmu, nah, daging al khinzir, babi. Tapi para ulama menjelaskan begini, sekalipun di sini menggunakan kata laham, laham itu daging, namun yang diharamkan dari babi dimakan bukan hanya dagingnya ya, tapi semuanya. Semua yang ada pada tubuh babi itu haram dimakan. Lalu kenapa di sini menggunakan kata laham, daging? Itu kalau dalam kaidah usul itu ada yang namanya itlaqul juz'i yuradu bihil am. Disebutkan sebagian atau salah satunya, tapi yang dimaksud adalah seluruhnya gitu Pak. Nah, kenapa disebut laham? Karena biasanya orang itu yang dimakan dari binatang itu kan, dari hewan itu kan dagingnya, bukan tulangnya. Dan sudah menjadi rahasia, sudah menjadi kebiasaan kita. Kalau membicarakan hewan yang hewan ternak, itu kalau nggak bicara daging, bicara tulang Pak. Tamat tulang nak. Tak iya daging nama, nah, gitu Pak. Antara dua itu, tulang dan daging. Jaranglah orang itu ngomongin usus, ngomongin yang lain-lainnya. Tulang daging aja segitu aja. Nah, makanya disebut kata laham daging itu karena umumnya yang dimakan itu kan daging. Tapi bukan hanya sebatas daging. Yang diharamkan dimakan dari yang namanya babi itu semuanya. Ini perlu kita sampaikan, khawatir nanti ada pemahaman kan yang diharamkan itu dagingnya, lamun tulang nama teu naon bisik itu tah. Ya tulangnya juga kalau dimakan mah haram atuh. Lamun cek istilah orang Sunda mah teung-teuingeun we atuh ngadahar tulang babi gitu tah. Tulang domba ge pan aile teu hese teridahar gitu. Maka enggak usah disebutin lagi terkait dengan tulang, apa kulit, apa usus ya, semuanya haram. Ini kalau dimakan Pak, kalau dimakan. Kalau digunakan untuk yang lain-lain beda lagi pembahasannya Pak. Jadi jangan disamaratakan. Babi itu haramnya dimakan. Kalau nanti bagaimana kalau kulit babi dijadiin naon teh? Paragi kenang gitu Pak ya. Ai paragi musiknya kenang lah teh. Eta lain lagi pembahasan kan, tidak dimakan kalau kendang itu Pak. Dipukul kan gitu. Jadi haramnya dimakan, bukan diharamkan dijadiin kendang gitu. Nah, kalau dibiarin sikat gigi kan nanti kaitannya dengan ada yang terhirup mungkin. Pada saat digosokkan itu kan ada yang luntur lah, ada yang luntur dari bulunya itu kemudian terhisap kan itu ini Pak sudah ini mendekati haram lah, walaupun perlu pembahasan lebih jauh. Tapi kalau untuk dijadikan yang lain-lain Pak ya, umpamanya dijadiin sepatu gitu Pak, itu lain pembahasan. Beda antara dimakan dengan dijadiin sepatu, diinjak nanti akan beda.
Walaupun tentu idealnya ya, seorang muslim itu ya gunakanlah sepatu itu yang terbuat dari kulit hewan yang halal gitu. Atau mau dijadikan kernambalan, kalau mau interior mobil itu lain cerita itu Pak. Ini kalau dimakan itu Pak. Kemudian yang keempat yang telah diharamkan atas kita semua itu adalah wa dan ma apa-apa, maksudnya makanan-makanan atau hewan uhilla li ghairillahi bihi, yang disembelih li ghairillahi bihi, atas nama selain Allah. Tetapi di sini diperluas nih oleh ulama bahwa yang dimaksud uhilla di sini itu bukan hanya disembelih, tapi dipersembahkan. Kalau disebut dipersembahkan, erat kaitannya dengan niat dalam hati. Jadi yang diharamkan itu bukan hanya sebatas hewan yang disembelih bukan karena Allah, tapi segala sesuatu yang dipersembahkan untuk selain Allah itu haram untuk dimakan. Makanya nih kalau nemu ini Pak ya, nemu sesajen gitu, baheula makan sok aya sesajennya, karena terpengaruh oleh paham animisme dinamisme gitu. Biasanya sok aya sesajen lamun malam Jumat Kliwon di Parapatan gitu. Aya nog, aya hulu hayam dina hanapeun tangkal deket batu. Itu oleh orang yang bersangkutan dipersembahkan untuk selain Allah. Tong didahar ada Pak. Wah ieu cenah lebar cenah gitu. Entong Pak. Kan dipersembahkan untuk selain Allah itu. Jadi kalau kita tahu bahwa ini adalah sesajen dan dipersembahkan untuk nunga geugeuh eta hulu cai atau nunga geugeuh eta tangkal, ya entong. Kecuali lamun aya orang ragrag gitu nya, ragrag lalu setelah dibewarakan tidak ada yang ngaku gitu Pak. Diumumkan juga nggak ada yang ngaku. Nah, itu pun ya masih subhat itu Pak. Subhat itu pun. Terlebih-lebih hewan yang memang disembelih dan disembelihnya itu bukan karena Allah, itu mah haram pisan. Pamannya nih ada orang bikin jembatan, biar jembatannya itu kuat gitu ya, lalu bikin sesajen dulu, bikin rumah biar rumahnya itu kuat, bikin sesajen dulu. Nah, itu adalah dipersembahkan untuk selain Allah. Haram hukumnya untuk dimakan itu. Jadi lebih-lebih yang namanya hewan atau Pak hewan yang disembelih nih. Yang paling pertama tadi, yang paling utama itu disembelih dan dipersembahkan untuk selain Allah. Kalau disembelihnya tidak menyebut nama Allah nih ya. Beda nih Pak. Ada disembelih dipersembahkan untuk selain Allah, itu haram total itu. Ada yang disembelih tapi dia tidak menyebut nama Allah. Nah, di situ ulama beda pendapat. Kalau Imam Malik, selama dia itu seorang muslim boleh dimakan, sekalipun tidak menyebut Bismillahi Allahu Akbar, karena dia seorang muslim. Orang muslim itu kalau menurut Imam Malik seperti itu. Tapi ya bagusnya, Pak, idealnya dalam rangka ihtiyat, sekalipun seorang muslim yang namanya menyembelih itu ya sebutkanlah asma Allah. Ada pembahasan panjang tuh oleh para ulama itu. Bagaimana kalau yang disembelihnya itu banyak, ada 1 juta ayam katanya. Sebuah perusahaan
sehari itu menyembelih 1 juta ayam itu. Bagaimana nih membaca bismillahi Allahu akbarnya gitu. Apakah setiap kali gitu, atau cukup 1 kali kan gitu Pak. Itu dibahas oleh para ulama. Ada yang mengharuskan setiap kali, ada yang membolehkan cukup 1 kali di awal gitu Pak. Nah itu jadi harus banyak baca fatwa para ulama lah. Nah jadi 4 hal tadi atau 4 hewan tadi yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk dimakan ya Pak. Tapi lamun dibikin kalauk lain masalah Pak nanti. Aya bangke dialungkeun ka balong gitu Pak. Aya marus dialungkeun ka balong, aya babi dialungkeun ka balong, aya sasajen dialungkeun ka balong. Itu mah bukan lagi ceritanya. Kan yang makan ikan bukan kita, walaupun ujungnya dimakan oleh kita gitu Pak. Saya berikan gambaran begini nih. Mungkin saja air ya, di perjalanannya itu kan melewati najis Pak. Tapi karena disaring oleh tanah itu luar biasa hebatnya tanah itu Pak. Karena disaring oleh tanah, najis itu bisa terfilter itu Pak. Sehingga walaupun melewati najis, bisa jadi sampai ke kita sudah suci. Nah begitu pula yang namanya ikan Pak. Ayam marus dialungkan ke balong dimakan ikan, itu disaring oleh perut ikan itu. Ya ikannya enggak haram kita makan. Ngan lamun loba-loba teuing meureun bangkena geuleuh meureun Pak. Palebah ayeuna balong nanya ukuran 2x2, bangkena bangke babi dah geuleuh meureun Pak. Deh ngadahar ikan eta bangke babi ngajugrug hiji. Balongna ngan 2x2 lamun laut eta mah teu jadi masalah Pak. Segede laut gitu balongna. Wajar we. Nanti kan di situ akal kita akan berbicara itu Pak. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tetapi nanti nih ini perlu dikaitkan nih dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Al-Qur'an cuma 4 Pak yang diharamkan itu. Dalam Al-Qur'an enggak lebih, cuma 4. Tapi dalam hadis Nabi pernah mengatakan begini, kullu dzinabin minas siba haram ya. Kullu dinabin minat toir haram ya. Kullu dimihlabin minat toir haram. Jadi setiap binatang buas, setiap binatang buas dan binatang yang bertaring, berkuku tajam itu haram. Itu dalam hadis Nabi seperti itu. Nah lalu oleh para ulama itu Pak dikompromikan itu. Kalau dalam istilah usul fikih disebutnya thariqatul jam'i. Menurut ayat Al-Qur'an yang diharamkan 4 gitu Pak. Itu kan akan muncul pertanyaan di benak kita itu Pak nanti. Allah dalam Al-Qur'an mengharamkan itu cuma 4. Tapi kenapa kok Nabi dalam hadisnya mengatakan setiap binatang buas, setiap binatang yang bertaring dan mencengkram itu haram? Bagaimana kan gitu ta? Itu di thariqatul jam'i Pak. Thariqatul jam'i. Dikompromikan thariqatul jam'i itu. Salah satunya Pak ya. Nah kalau orang yang menggunakan metodenya itu thariqatul jam'i Pak, dikompromikan, maka berkesimpulan begini, yang diharamkan itu 4. Tetap yang diharamkan 4. Tetapi nih yang namanya binatang buas, binatang yang mencengkram dan bertaring seperti yang disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya, itu derajatnya itu makruh tahrim itu. Makruh tahrim itu makruh yang mendekati haram.
Jadi karena haram teh meureun sajengkal deui lah gitu Pak. Jadi aya makruh, ada makruh tanjih, ada makruh tahrim. Ada makruh ringan, ada makruh berat Pak. Makruh ringan teh seperti ngadahar peuteuy eta Pak, makruh ringan eta. Disebut makruh itu kan milaraan ke batur, pebau. Nah, kalau yang tadi seperti binatang yang buas, bertaring, mencengkram, setelah ditarukutul jami, banyak ulama yang mengatakan itu makruh, tapi makruhnya tahrim, mendekati haram. Dan memang bagusnya dihindari Pak. Kenapa bagusnya dihindari? Jadi begini nih Pak nih. Di Al-Quran itu kan kalau bicara makanan, hukum dasar makanan itu, hukum segala sesuatu nih termasuk makanan, hukum asalnya itu boleh dimakan. Dalilnya itu surat apa tuh? Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Al-Baqarah itu Pak, masih ingat enggak tuh? Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi itu semuanya. Dengan dalil itu para ulama menyimpulkan hukum segala sesuatu termasuk makanan, hukum asalnya halal Pak. Kecuali yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran atau diharamkan oleh Nabi dalam hadisnya. Nah, yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran itu hanya 4 ini. Lalu ada yang diharamkan oleh Nabi dalam hadisnya. Cuman ulama beda pendapat kesimpulan akhirnya. Ada yang mengatakan yang diharamkan oleh Nabi itu sebagai tambahan Pak, dari firman Allah. Dibantah nih oleh orang yang mengatakan atau menolak tambahan, emaknya ditambah. Berarti lah mungkin itu mah Allah pohon cenah gitu. Tidak mungkin pohon Allah cenah gitu ta. Bukan pohon ditambah cenah gitu. Itu bagi yang mengatakan bahwa yang namanya binatang buas bertaring itu haram. Tapi ada juga yang mengatakan tidak sampai haram, tapi makruh mendekati haram. Nah, itu akan pendapat Pak, pendapat ulama fikih seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, Malik. Nah itu Pak. Tetapi kita harus melihat juga Pak, sekalipun hukum asal dari makanan itu adalah halal, boleh dimakan, kan di Al-Quran ada juga ayat begini, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nah itu Pak, surat Al-Baqarah oke Pak. Kalau nggak salah 167 itu Pak. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, makanlah oleh kalian yang ada di bumi itu yang halal dan thayyib. Nah gitu Pak, yang halal dan thayyib. Jadi sekalipun di Al-Quran yang diharamkan itu 4, tetapi Islam menganjurkan di samping halal itu thayyib. Thayyib itu maknanya luas, bisa artinya thayyib itu baik Pak, baik. Ya seperti tadi kan bangkai paus, kalau memang sudah bau, sudah busuk, ya tidak thayyib Pak. Atau thayyib itu tidak berdampak buruk terhadap tubuh. Duren Pak, duren itu halal. Tapi bagi bapak-bapak yang punya penyakit apa gitu ya, tensi gitu, ya kurang thayyib Pak, tidak thayyib. Efeknya tidak bagus itu Pak. Atau yang namanya thayyib itu adalah makanan yang halal yang didapat dengan cara yang baik. 167 ya? 168 ya. Nah itu 168. Nah jadi sekalipun hukum asalnya boleh dimakan semua yang ada di bumi itu, yang diharamkan hanya 4 di Al-Quran, kalau mau ditambah dalam hadis itu walaupun beda pendapat, tapi Islam menganjurkan di samping yang halal itu yang thayyib.
Berikutnya nih, wal munkhaniqatu. Dan diharamkan bagi kalian hewan yang mati karena tercekik, Pak. Karena tercekik atau karena dicekik ya. Ya kalau disebut tercekik mungkin si hewannya sendiri gitu, Pak ya. Anu kacekek kutali gitu, kutambang. Kalau dicekik biasanya ada upaya dari manusia untuk mencekik hewan itu sampai mati kemudian dimakan. Karena dahulu di zaman jahiliyah itu biasanya orang-orang jahiliyah itu kalau memakan hewan itu tidak disembelih, dicekek, Pak. Cekek, Pak. Nah, itu. Berikutnya wal mauqudatu, dan hewan yang mati karena dipukul. Dipukul. Ini banyak kan hari ini konon katanya kalau hewan mati bukan disembelih atau dipukul rasanya lebih enak, cenah gitu. Makanya di beberapa tempat itu hewan itu tidak disembelih, dipukul. Jadi biar darahnya tidak terbuang katanya. Nah itu kalau hewan yang mati karena dipukul haram itu, Pak. Atau yang namanya dipukul itu ya bisa terpukul, bisa dipukul, Pak. Yang ketiga wal mutaraddiyatu, hewan yang mati karena jatuh. Umpamanya jatuh tidak mobil mati, atau jatuh dari ketinggian mati. Wan natihatu, dan hewan yang mati karena ditanduk gitu, diadu, lamun domba gitu atau hayam gitu. Nah itu kalau sedang ngadu domba, ngadu hayam kan ada yang sampai mati juga. Wa ma akalas sabu, dan juga hewan yang mati karena dimakan binatang buas. Umpamanya ada kambing dimakan harimau, ada ayam dimakan musang, mati, haram itu, Pak. Tapi ingat nih, illa kecuali madzakaitum, yang sempat kamu sembelih. Jadi yang diharamkan barusan itu, Pak, yang tercekik, yang dipukul, yang terjatuh, yang ditanduk, yang dimakan binatang buas, haramnya itu dikarenakan tidak disembelih atau tidak sempat disembelih. Kalau sebelum matinya disembelih tidak haram. Nah ini suka salah kesimpulan orang itu. Jadi kalau begini nih, ada binatang yang tercekik sempat disembelih sebelum mati, halal. Ada binatang yang dipukul katanya. Umpamanya si tukang ternakna keur ngadat dicabokan eta domba teh. Sebelum mati sempat disembelih, halal. Ada yang terjatuh dari ketinggian sebelum mati sempat disembelih, halal. Ada yang diadu atau ditanduk sebelum mati disembelih, halal. Ada kambing dimakan harimau sebelum mati sempat disembelih nih. Umpamanya harimaunya keburu kabur gitu, banyak sieuna ningali banyak orang. Lalu si kambingnya itu masih hidup, masih bernapas, sempat disembelih, halal. Jadi haram itu kalau tidak sempat disembelih, sehingga posisinya menjadi mayitah, menjadi bangkai, Pak. Jadi yang menjadi haramnya itu bangkainya itu, bukan penyebabnya, bukan bangkai yang kemudian bangkainya itu atau matinya itu tidak disembelih, Pak. Kalau disembelih dengan menggunakan asma Allah tentunya itu jadi halal. Berikutnya wama, dan hewan dubiha yang disembelih ala nusub. Diharamkan juga hewan yang disembelih. Nah ini, jadi kalau yang tadi itu haram kalau tidak disempat disembelih. Kalau yang berikutnya sekalipun disembelih tetap haram.
sekalipun disembelih Pak. Apa itu? Wa manubiha ala nusub, hewan yang disembelih tapi disembelihnya itu ala nusub. An-nusub itu berhala Pak, yang dipersembahkan untuk berhala. Lamun di kita mah keur Nyi Roro Kidul geuning. Ya hulu munding keur Nyi Roro Kidul eta beukian Nyi Roro Kidul hulu mundingnya. Urang mah teu as hulu munding mah tong hayang daging na we hayang mah kitu urang. Nah itu haram itu Pak, haram. Atau apapun lah, pokoknya yang disembelih untuk berhala-berhala. Nah dahulu itu biasanya orang-orang jahiliyah itu mereka menyembelih hewan itu di atas batu di sekitar Ka'bah dulu itu. Lalu si darahnya itu dicipratin ke berhala-berhala itu. Nya seperti di urang kan sok itu pala. Geuning si darahna teh. Ieu keur maneh nya tong ngararamuk sok dalalahar cenah. Padahal keur maneh teh saha teh keur maneh teh gitu. Supaya tong adat cenah eta nu ngageugeuhna teh. Berikutnya nih wa antas taksimu. Nah, yang diharamkan itu adalah wa antas taksimu. Istiqsam itu membagi, Pak. Wa antas taksimu bil azlam itu, yaitu mengadakan undian bil azlam. Azlam itu alat untuk mengundi. Macam-macam tergantung perkembangan zaman, Pak. Alat yang digunakan untuk mengundi itu macam-macam. Kenapa menggunakan antas taksamu? Karena mereka menganggap bahwa undian itu bisa mendatangkan, membagi rizki bagi mereka. Nah dahulu itu biasanya kalau orang-orang dulu itu yang namanya azlam itu mereka membuat sebuah kotak gitu Pak ya, kotak. Lalu di dalam kotak itu nyimpen tulisan Pak. 3 macam tulisan. 1 bertuliskan lakukan gitu. Yang kedua jangan dilakukan. Yang ketiga coba lagi. Nah itu Pak. Atau jangan dihiraukan. Kalau yang mereka ambil dari kotak itu adalah tulisan lakukan, dilakukan. Umpamanya nih, ada orang mau berangkat kerja ke Kalimantan, diundi heula dina kotak eta. Kalau kertas yang diambilnya itu lakukan, dia berangkat ke Kalimantan, Pak. Tapi kalau yang diambilnya itu tulisan kertas yang bertuliskan jangan lakukan, dia tidak jadi berangkat. Tapi kalau yang diambilnya itu coba lagi, diulangi lagi itu Pak. Sok aya di kita ge begitu. Ek init gawe teh datang heula ka dukun. Entong cenah, tong poe ieu. Bahaya cenah. Iraha tuh ka minggu hareup cenah. Beak manten atuh duitna gitu meureun minggu hareup mah. Nah itu enggak boleh Pak. Ieu mah keur didinya ieu lahir poe naon? Poe Senen. Oh Senen mah anunya. Lamun lahir poe ieu angin, lamun lahir poe ieu cai, lamun lahir poe ieu seuneu. Tong init gawe poe ieu bahaya kan. Nah, itu yang namanya azlam itu kayak begitulah, Pak. Itu perbuatan syirik itu, dosa itu, dosa besar. Nongtongna sabulan teu init-init gawena pada cek padukunna ulah cenah. Kayak kudu bulan hareup cenah. Aduh, kumaha eta. Dalikum yang demikian itu fiskun, itu perbuatan fasik itu Pak. Jadi mengundi nasib dengan anak panah itu, atau kalau ada kadang tatoyur, kalau dulu itu zaman jahiliyah tatoyur itu yaitu menetapkan nasib itu atau melakukan sesuatu itu berdasarkan terbangnya burung. Kalau burung terbangnya ke timur berarti arah perjalanan harus ke timur. Kalau terbangnya ke barat berarti ke barat. Ngan lamun palebah terbangna ka luhur kumaha eta cek. Tanya tatoyur. Atau dulu mah begini, kalau mau kerja aya kucing lewat hareupeun mobil. Wah. Aya pirasatna mah jadi ya cenah. Teu jadi gawena karena aya kucing lewat. Padahal kucing hayangan ngaliwat eta. Nah, perbuatan seperti itu adalah fiskun, Pak. Fasik gitu. Al-yauma pada hari ini ya Isa telah putus asa. Nah, dia putus asa itu berasal dari bahasa Arab Pak, ya Isa.
Siapa alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min dinikum, dari agama kalian. Kapan al yauma, hari ini itu? Pada hari peristiwa Fathul Mekah, Pak. Jadi pada peristiwa Fathul Mekah, terutama pada saat Haji Wada, ini kan ayat ini turun pada tahun ke-10 Hijriah, Pak. 10 tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, dan pada saat itu kan terjadi yang namanya penaklukan kota Mekah. Pada hari ini orang-orang kafir sudah putus asa menghadapi agama kalian. Jadi lamun baheula mah orang kafir nu putus asa menghadapi umat Islam. Ayeuna mah umat Islam anu putus asa menghadapi orang kafir, Pak. Aku udah jadi pikiran kunaon bisa kieu gitu ayeuna teh. Fala tahsauhum, nah janganlah kalian takut kepada mereka. Wahsauni, tapi takutlah kalian kepadaku, kata Allah itu. Nah itulah penyebabnya itu, Pak. Penyebab mereka dulu orang-orang kafir takut kepada orang Islam itu karena orang Islamnya berani, Pak. Berani. Sekarang umat Islamnya tidak punya keberanian. Al-yauma, pada hari ini, al-yauma, pada hari ini, pada saat Haji Wada ini, Pak nih, akmaltu, telah aku kamilkan, telah aku sempurnakan, lakum, bagi kalian, dinakum, agama kalian. Nah berdasarkan kalimat ini nih, Pak, nih, al-yauma akmaltu dinakum, hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian. Para ulama menyimpulkan inilah alasan kenapa kita tidak boleh menambah dan mengurangi ibadah, Pak. Gitu. Karena ibadah itu sudah sempurna gitu. Tong teuing ditambahan deui, tong teuing dikurangan deui. Kemarin saya contohkan tuh dalam hadis arba'in, Pak ya. Kaitkan dengan hadis arba'in. Jadi kalau seandainya begini nih, kita sering kali itu menambah kayak beginilah, Pak. Kalau dalam adan nih, dalam adan, doa setelah adan itu kan ada innaka la tukhliful mi'ad. Itu nggak ada di hadisnya itu, Pak. Dalam hadisnya itu bahasa doanya itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qaimati Muhammadan wasilata wal fadilah wa asmaka mahmudan iladi wa atta. Titik ya, Pak, gitu tah. Tambahannya kurang teh innaka la tukhliful mi'ad. Itu ada yang mengatakan tidak boleh itu, Pak, karena hadisnya tidak ada tambahan itu. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan untukku untuk kalian agama Islam ini. Kalau kemarin saya kasih contoh begini, ketika umpamanya ada orang bersin dia alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Tidak boleh wassalatu wassalamu alhamdulillah, Pak, gitu. Karena Nabi mencontohnya begitu. Kita lanjutkan nih, wa atmamtu, dan telah aku sempurnakan alaikum, atas kalian, nikmati, nikmatku. Ini luar biasa bedanya, Pak nih. Kalau Allah bicara din ya, agama, itu menggunakan kata akmaltu, ikmal itu. Ketika Allah bicara nikmat, Allah menggunakan kata itmam. Akmal dan itmam itu sama-sama artinya sempurna, Pak. Tapi kenapa Allah menggunakan kata yang berbeda? Ini oleh para ulama bahasa dibahas nih. Kata ikmal itu adalah sempurna yang tidak memerlukan tambahan, gitu, Pak. Ikmal itu. Kalau itmam itu artinya cukup. Artinya sempurnanya itu belum sempurna 100%. Makanya orang kalau bicara nikmat itu bicaranya bukan sempurna tapi cukup, sehingga dia memerlukan tambahan. Agama tidak memerlukan tambahan, tapi nikmat memerlukan tambahan, Pak. Bedain, Pak ya. Nikmat memerlukan tambahan, agama tidak memerlukan tambahan. Waraditu, dan aku telah ridho, lakum, bagi kalian, al-islama, Islam, dinan, sebagai din ya. Sebagai jalan hidup, sebagai pedoman hidup,
sebagai gaya hidup. Di gaya hidup Islam seperti apa, jalan hidup, pedoman hidup, rambu-rambu hidup Islam seperti apa. Faman maka barang siapa inturro terpaksa fi mahmasatin karena kelaparan, Pak. Berarti kan ini Pak, resikonya mati, Pak. Ancamannya kematian. Lain lapar biasa, lapar sangat ini. Ghairu mutajanibin, ya, tanpa ada unsur kesengajaan lil ismi untuk berbuat dosa. Fa inna maka sesungguhnya Allah ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Ini kalimat ini dijadikan sandaran hukum, Pak, bahwa kalau memang sangat terpaksa, betul-betul sangat terpaksa dan nyawa ancamannya, maka yang diharamkan oleh Allah tadi, Pak, yang namanya bangkai, darah mengalir, daging babi, dan sembelihan bukan karena Allah, itu akan berubah yang tadinya haram menjadi boleh, tapi dalam ala kadarnya saja, tidak sampai melampaui batas, Pak. Ayeuna ngadahar bangke beak 5 kilo, eta lapar apa doyan gitu, Pak. Jadi hanya sekedar mengganjal perut, Pak. Jangan sampai dia mati gara-gara kelaparan. Setelah dia itu bisa berdiri mencari yang halal, ya sudah tinggalkan bangkainya itu, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.